Pemirsa, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Indonesia. Usai viral saat menggelar aksi tawuran, puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua lantaran terancam masuk ke barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Dari video viral yang beredar, tampak puluhan pelajar SD dan SMP negeri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok terlibat aksi tawuran di perumahan Pesona Laguna Tapos. Pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis dan pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan melakukan mediasi terkait tawuran siswa SD tersebut. Para siswa menangis saat meminta maaf ke orang tuanya. Orang tua dan siswa dihadirkan dalam mediasi tersebut. Mereka diarahkan untuk meminta maaf kepada orang tua. Tampak siswa sujud dan mencium kaki ibunya. Ibu siswa langsung memeluk sang anak. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok, Wawang Buang, menyampaikan bahwa 3 orang dari puluhan pelajar yang terlibat tawuran merupakan siswa SMP. Nantinya, 3 siswa SMP ini akan dibina secara khusus sesuai kebijakan Gubernur Jawa Barat, yakni dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Yang jelas anak-anak yang kemarin terlibat gitu ya, siapa yang ikut-ikutan aja, siapa yang memang mengajak gitu ya, ini sudah dicatat di sekolah, sudah ada catatannya. Dan bagi anak-anak yang tercatat ini, yang terlibat ini, ada pembinaan lah khusus di sekolah. Untuk yang SD ya, kan ada beberapa anak SMP juga yang terlibat. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu, salah satu orang tua siswa mengatakan dirinya mengaku khawatir dengan masa depan anaknya lantaran sang anak masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar namun sudah mengikuti aksi tawuran karena diajak kakak kelasnya yang sudah kelas 6. Saya sih khawatir takut terjadi seperti itu lagi ya. Makanya ya mudah-mudahan sih nggak terjadi seperti itu lagi. Ini buat pelajaran aja buat anak-anak. Syok gak sih Bu waktu kemarin dengan anaknya terlibat? Syok juga sih, kaget, apalagi anak saya kan baru kelas 3. Nantinya pihak kepolisian sempat akan melakukan penyuluhan ke sekolah dasar serta meningkatkan patroli mencegah kejadian serupa, khususnya pada wilayah dinilai rawan. Dari Depok, Jawa Barat, Rama Julian Saputra, Metro TV. Pemirsa, fenomena tawuran antar pelajar kembali menelan korban jiwa. Seorang siswa SMK di Pati, Jawa Tengah meninggal dunia setelah 5 hari menjalani perawatan akibat luka serius dalam bentrokan 2 sekolah. Sementara di Jakarta Barat, tawuran pelajar juga terjadi di Jalan Layang Slipi meski cepat dibubarkan aparat dan warga. Kejadian ini menjadi alarm keras atas kekerasan yang terus berulang di kalangan remaja. Inilah video amatir yang merekam aksi tawuran antar pelajar di Jalan Layang Slipi, Jakarta Barat pada 5 Mei 2025 lalu. Belasan siswa terlihat saling serang tepat di tengah jalan raya, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Meski tak berlangsung lama, bentrokan ini menambah deretan panjang kasus tawuran pelajar yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, peristiwa serupa justru berujung maut. Bagus Andika, siswa kelas 10 SMKN 2 Pati, meninggal dunia setelah 5 hari menjalani perawatan intensif akibat luka bacok dalam tawuran 2 SMK pada 9 Mei lalu. Jenazah Bagus disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Wedari Jaksa, Pati. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Kepolisian masih menyelidiki 2 kasus ini, sementara masyarakat dan tokoh pendidikan mendesak adanya tindakan serius untuk mencegah kekerasan remaja di lingkungan sekolah. Tawuran bukan hanya soal gengsi antar sekolah, tetapi kini telah menjadi ancaman nyata bagi nyawa generasi muda. Diperlukan pendekatan lebih dari sekedar penindakan, agar sekolah kembali menjadi ruang aman, bukan medan pertempuran. Pemirsa, aksi tawuran pelajar kembali terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tak hanya merugikan orang lain, perilaku kekerasan ini juga bisa berdampak serius bagi masa depan para remaja yang terlibat.
Lalu apa sebenarnya yang mendorong anak-anak kita terlibat dalam aksi brutal seperti ini dan bagaimana peran orang tua, sekolah, serta lingkungan dalam mencegahnya? Untuk membahas hal ini lebih dalam, kami sudah bergabung bersama kami di studio dengan Sani Budiantini Hermawan, seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga yang akan memberikan pandangan serta solusi dari sisi psikologi seperti apa. Betul. Kita sapa Mbak Sani, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Sani sudah datang ke studio Metro TV. Mbak Sani, kalau kita lihat persoalan tawuran ini kan sepertinya sudah menjadi persoalan lintas klasik generasi ya, klasik selalu terjadi setiap menyentuh usia remaja. Apa sebetulnya akar permasalahan dari karakteristik remaja yang selalu tawuran? Ya, ini penting banget memahami karakter remaja. Karena karakter remaja itu salah satunya dia on fire, gampang tersulut. Jadi kalau diomongin apa tuh langsung sepertinya ingin jadi hero dan ingin memperjuangkan satu yang dia anggap itu benar ya untuk membela. Solidaritas terhadap teman juga sangat tinggi. Jadi makanya kadang-kadang nggak mikir dampak yang akan terjadi. Yang ketiga adalah aktualisasi diri. Jadi anak-anak remaja itu punya kebutuhan yang sangat akan pembuktian diri. Nah kalau dia tidak punya ruang untuk mewujudkan itu ya, karena tadi mungkin yang kurang berprestasi, tidak ada kegiatan yang positif, maka larinya ke dalam akhirnya kita bilang tuh personality kelompok. Jadi kelompok itu akan mempengaruhi personality-nya dia. Jadi ketika dia kumpul, diomongin sesuatu, dan tadi mungkin ada semacam perang dingin, perang yang sudah berlanjut sudah lama, itu membuat mereka tersulut. Dan itu ada yang namanya action namanya heroik ya. Dia ingin menjadi pahlawan gitu. Tapi tadi karena anak remaja itu kadang-kadang kurang mempertimbangkan actionnya, maka akhirnya terjadilah tawuran. Jadi karena emosinya juga sangat tinggi. Nah ini yang mengkhawatirkan karena tadi kelompok ini sangat mempengaruhi juga di mana dia akhirnya bertindak begitu. Oke, Mbak, sebelum kita lanjut, kami juga mengajak Anda pemirsa untuk nantinya bisa berpartisipasi secara interaktif. Kalau Anda punya pertanyaan seputar topik ini, Anda juga bisa menghubungi nanti nomor yang tertera di layar kaca. Kami lanjutkan kembali, Mbak Sani. Tapi yang saya bingungkan ya, dari tahun ke tahun, kayaknya dari zaman saya sekolah, dari udah puluhan tahun, belasan tahun lalu ya, itu kan sudah selalu ada. Kalau tadi Mbak Sani bilang ada namanya gampang tersulut. Ada solidaritas yang tinggi antar kelompok begitu ya. Dan mereka mencannelingnya kemudian ke bentuknya tawuran gitu. Nah, apakah ini semata-mata hanya bentuk ekspresi solidaritas yang kemudian mereka telurkan atau mereka buat dalam bentuk tawuran, atau sebenarnya ada bentuk-bentuk lain sebenarnya yang bisa dijadikan alternatif daripada harus tawuran, Mbak? Itu dia, sebenarnya bisa banget kan. Makanya jangan sampai tawuran itu jadi budaya. Jadi kan semacam kayak ya udah nih, udah memang tahunan ada gitu. Kalau nggak tawuran kok nggak enak ya. Nah itu kan bahaya ya. Jadi kayak semacam hal yang di tradisi yang akhirnya salah. Nah kita tahu remaja itu kan tadi butuh aktualisasi diri. Nah terkadang ini tidak serap oleh orang tua, sehingga orang tua juga tidak tahu bagaimana mengakomodir itu gitu ya. Jadi mereka juga nggak punya cara bagaimana bisa membuktikan diri. Kan kita bisa melalui olahraga, hobi misalnya ya, atau musik atau apa. Nah ini kadang-kadang tidak tersalur, makanya akhirnya dia justru mendapat pengakuan itu dari di kelompoknya, dan akhirnya tadi dengan dia tawuran dia merasa jadi jagoan, tervalidasi dan sebagainya. Sorry Mbak, saya potong. Kalau tadi bisa lewat misalnya seni, olahraga, itu kan sudah ada di sekolah. Itu kurang cukup untuk memfasilitasi apa yang namanya tadi gampang tersulutnya mereka, emosi yang masih meledak-ledak. Apakah kegiatan-kegiatan seperti itu masih kurang cukup memfasilitasi itu, Mbak? Nah ini permasalahannya, karena anak-anak remaja itu inginnya kan instan. Kalau melalui ranah-ranah seperti itu kan memang proses ya, bener nggak? Ada mungkin belajar dulu, nanti baru ikut kompetisi, nanti baru gitu ya. Tapi kalau ini kan langsung dapat pengakuan, yuk keren loh misalnya gitu ya, yuk kita serang misalnya. Oh, nah itu mendapat pengakuan secara langsung. Nah ini yang sebenarnya menurut saya pentingnya peran keluarga masuk, karena orang tua di saat punya anak remaja justru akhirnya banyak bentrok karena kan kesel kan, karena remaja kan sok tahu gitu kan, maunya didengar nggak mau didengar. Tapi justru di sini orang tua perlu mundur untuk dengerin anak, kemudian baru dia bisa masuk, baru bisa berkomunikasi untuk mengerem ini semua gitu. Nah sayangnya tidak terjadi karena orang tua lupa bahwa anak ini butuh didengerin, butuh pengakuan. Dan mungkin bagaimana journey untuk mendapatkan pengakuan itu sekarang ini mungkin lebih kompleks karena ditambah ada media sosial, Mbak. Bagaimana melihat
bagaimana fenomena adanya media sosial ini juga memberikan tekanan tersendiri bagi anak-anak. Iya benar sekali. Bahkan dari media sosial orang bisa jadi referensi, Mbak. Wah, ini keren nih gitu. Atau bahkan dengan salah satu tindakan yang bodoh misalnya tapi jadi viral. Nah, itu sekarang remaja kan pengen punya panggung. Nah, disitulah dia ngejar viralnya, pengakuannya tadi, apalagi dari medsos yang terbuka. Nah, itu yang dia haus akan pengakuan di situ, Pak. Walaupun caranya salah, dan karena tindakannya kan membahayakan misalnya gitu. Ya, ada haus akan pengakuan itu juga ya Mbak, yang kemudian menambah faktor tradisi dalam tanda kutip tawuran ini semakin langgeng begitu. Ini tradisi yang buruk tentunya. Nah, kita juga akan bergabung bersama salah satu penelpon kita, ada Fauzi di Surabaya. Selamat pagi, Mas Fauzi. Silakan dengan pertanyaannya, Mas Fauzi. Ini yang saya tanyakan, untuk tawuran ini kan sudah menjadi tradisi. Bahkan beberapa kali tawuran itu sampai melibatkan senjata tajam dan tidak jarang ada korban yang meninggal dunia. Nah, ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab, apakah orang tua, sekolah, ataukah pihak kepolisian jika sudah melibatkan senjata tajam seperti ini? Demikian. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Siapa tuh Mbak yang paling bertanggung jawab? Ini bagus banget pertanyaannya ya. Kalau saya percaya anak itu kan dari masih dalam fase belajar. Belajar itu bisa salah, bisa benar. Benar nggak? Dan anak itu tidak boleh dilabel bahwa dia salah atau nakal. Tapi yang boleh adalah bagaimana orang tua mendampingi anak. Orang tua harus tahu di mana anak nongkrong, di mana anak melakukan spending time selama ini. Siapa teman-temannya, dan apa yang dibawa di tasnya misalnya, atau apa yang dipikirkan anak, itu memang wajib orang tua pahami. Karena anak itu ketika dia melakukan kesalahan, berarti ada sistem yang salah, gitu. Apapun itu ya, jadi anak itu dalam hal ini kita perlu tahu bahwa dia masih proses pembelajaran, dan bagaimana orang tua kemudian bisa berperan di situ lebih aktif, dan kemudian komunikasi dengan sekolah. Karena ada sekolah-sekolah tertentu yang ada label-label, wah ini kalau masuk ke sini jadi jagoan misalnya, masuk sini ada enemy musuh bebuyutannya sekolah ini misalnya. Itu kita harus memang waspada sebagai orang tua. Dan tadi komunikasi, dan menurut saya penyaluran energi anak itu harus tepat gitu. Jadi jangan sampai orang tua nggak tahu, tiba-tiba datang anak udah tinggal nama, itu kan memilukan sekali kan, karena kegiatan yang dilakukan anak tuh orang tua nggak paham. Bahkan anak tawuran tuh orang tua nggak tahu. Itu kan parang itu kan panjang ya sebenarnya. Cuma berarti dia bisa ngumpetin, bisa punya strategi. Itu kan menurut saya luar biasa. Nah, memang ini lingkungan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Makanya di mana anak itu bermain dengan siapa, di mana itu sangat-sangat berpengaruh pada tindakan anak itu sendiri. Nantinya. Kita akan bahas juga Mbak Sani bagaimana sebetulnya cara yang betul-betul efektif ya untuk memutus mata rantai dari tawuran ini. Kita akan bahas usai jeda. Mbak Sani dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kegiatan tawuran pelajar ini memang jadi momok mengerikan yang memang selalu terjadi di masyarakat. Bahkan beberapa waktu yang lalu kalau kita melihat ini ada beberapa peristiwa tawuran yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada di Pati, ini terjadi pada tanggal 9 Mei 2025 di mana dari kejadian tawuran ini ada sebanyak 1 pelajar meninggal dunia dan juga 2 pelajar luka-luka. Sementara di daerah Jakarta Timur ini juga terjadi pada tanggal 12 Mei lalu di mana tawuran ini dilakukan menggunakan senjata tajam dan juga air keras. Dan kemudian juga tidak lupa di Tangerang Selatan, Banten ini juga sempat terjadi pada tanggal 3 Mei lalu. Pada tawuran ini ada sebanyak 2 pelaku diamankan oleh aparat setelah terjadinya tawuran. Memang kalau kita melihat ada beberapa penyebab utama dari terjadinya tawuran antar pelajar yang marak di Indonesia ini. Di antaranya adalah yang pertama, balas dendam antar sekolah, kemudian juga provokasi di sosial media, minimnya pengawasan dari orang tua dan juga guru, kemudian adanya geng pelajar dan juga senioritas, serta kurangnya kegiatan-kegiatan positif bagi para siswa. Kemudian tentunya kita harus melihat dampak-dampak apa yang sebenarnya ditimbulkan akan adanya tawuran pelajar ini. Yang pertama tentunya adalah korban jiwa dan juga luka-luka. Yang kedua, ketakutan dari warga sekitar tentunya mencoret nama baik dari sekolah. Dan yang terakhir ini adalah trauma juga bagi para pelajar lain. Tentunya kemudian bagaimana cara mengantisipasi maupun juga jadi solusi bagi permasalahan tawuran
di dunia pelajar ini. Yang pertama, ini tentunya adalah razia rutin dari aparat untuk mencegah terjadinya tawuran, kemudian pendidikan karakter di sekolah ini harus diperkuat, kemudian juga pengawasan dari guru dan juga orang tua ini harus diperketat, mendorong berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang positif bagi masyarakat dan juga sosialisasi terkait dengan bahaya dari kekerasan di sekolah masing-masing. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat terkait dengan maraknya kasus tawuran di pelajar ini? Nah, kita akan mendengar bersama-sama. Oh, tanggapannya ya nomor satu mah begini. Satu, memang ada juga anak-anak yang resehnya. Kedua, masalahnya gak kebagi andai kata makanan nih. Jadi akhirnya perang. Merebutkan itulah, merebutkan inilah. Akhirnya apa? Ya itu kejadiannya begitu, anak-anak. Ya mungkin karena pergaulan, kalau enggak juga anak-anaknya kan kadang kan nggak semua anak ya, mungkin ada yang nakal juga gitu. Istilahnya mungkin ribut pribadi, jadinya akhirnya tawuran antar sekolah apa gimana gitu, juga nggak ngerti sih kalau masalah itu mah. Mungkin masalah pribadi bisa bikin tawuran juga. Harapannya sih pengennya aman-aman aja, anaknya ada bimbingan lah istilahnya dari pihak gurunya, kalau enggak dari pihak sekolahannya, kalau enggak orang tuanya juga harus dijaga dengan baik itulah anaknya supaya negara kita tuh aman, jangan sampai banyak yang tawuran kayak gitu. Soalnya kita juga resah. Nah, tentunya masyarakat ini merasa miris dengan masih banyaknya aktivitas tawuran pelajar yang ada di Indonesia. Diharapkan nantinya peristiwa tawuran pelajar ini dapat diselesaikan dengan serius oleh pemerintah maupun juga aparat yang berwajib. Tentunya diharapkan nantinya ke depannya peristiwa dari tawuran pelajar apalagi yang membuat korban jiwa maupun juga korban luka-luka ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Arwimo Rahman, Metro TV. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dan kembali kita sudah menerima ada penelpon yang akan menanyakan langsung pada psikolog kita Mbak Sani saat ini dengan Mas Sugeng dari Yogyakarta. Selamat pagi Mas Sugeng. Selamat pagi Analog Metro TV. Terima kasih Mas Sugeng, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ini Bu, saya setuju sekali dengan beberapa fenomena terakhir yang terjadi soal tawuran yang dianggap ini merupakan ada 4 poin yang menurut saya. Yang pertama soal pengawasan dari sekolah, yang kedua dari lingkungan atau keluarga, yang ketiga mungkin dari aparat, dan yang keempat mungkin dari pengawasan untuk medsos ya Bu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya pendidikan karakter juga sekarang sudah tidak ada ya Bu ya di sekolah-sekolah, pendidikan budi pekerti seperti itu, dan bahkan jika dilihat dari status masyarakat pun sekarang jarang sekali patroli-patroli dilakukan oleh aparat gitu. Nah, menurut Ibu apakah kemarin ada langkah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi untuk anak-anak tawuran ditampung di barak militer itu apakah bisa benar-benar mengembalikan mental mereka menjadi lebih baik, atau seperti apa sih Bu sebenarnya tujuannya dan ada dampak negatif ya bagi mereka Bu? Makasih Bu. Oke, terima kasih Mas Sugeng dari Yogyakarta. Nah, ini pas banget ya ada program dari Pemprov Jabar soal barak militer, gimana? Iya, memang dari perspektif saya itu bahwa pembentukan karakter remaja itu tidak bisa hanya dalam periodik tertentu saja. Justru kalau kita lihat evaluasi sebenarnya sistem keluarganya seperti apa. Jangan sampai nih anak yang suka tawuran karena ternyata di rumahnya juga banyak terpapar KDRT atau banyak kekerasan. Sehingga walaupun anaknya masuk ke dalam satu camp, pulang masuk lagi dalam sistem yang salah, ya jadi salah juga gitu. Sama. Jadi sebenarnya kalau kita mau mentreat anak itu harus dievaluasi kenapa perilaku itu muncul, dari mana asalnya, bukan dengan memasukkan ke dalam satu camp yang kemudian mungkin tadi ditatar atau apa dan keluar berubah gitu, nggak begitu. Karena perkembangan anak itu ada proses, ada hormonal di dalam, ada faktor eksternal dan sebagainya. Dan bahkan mungkin faktor bagaimana hubungan di antar keluarga juga sangat mempengaruhi. Jadi bukan anaknya justru, tapi kan kalau kayak gitu sistemnya yang diperbaiki menurut saya. Jadi dan jangan sampai anak yang udah punya rebellious yang tinggi masuk ke camp, pulang-pulang malah jadi tambah jagoan gitu karena merasa aku udah lulus nih, udah ditatar tapi jadi tambah jadi ngerasa jumawa. Nah, itu jangan sampai timbul bahkan muncul jagoan-jagoan baru dan atau preman baru gitu kan, karena udah merasa masuk ke dalam satu tataran.
Karena apa? Karena tidak terfulfill sebenarnya masalahnya di mana gitu, kebutuhannya apa. Jadi itu menurut saya harus dikaji ulang dan memang jangan sampai malah kebalikannya hasilnya. Dan tadi pertanyaannya kan juga apa yang perlu dibenahi ya sistemnya. Kalau menurut saya adalah memang anak tawuran itu karena mindsetnya dia mau jadi pahlawan. Padahal kan kalau kayak gini kan mati konyol, mati sia-sia. Ini yang harus dihembuskan. Jadi jangan sampai hidupmu sia-sia, mati konyol, karena ini bukan pahlawan. Tapi kenapa mereka mau? Karena justru di antara mereka tuh menggaungkan ini adalah semacam membela institusi sekolah misalnya, atau membela kelompok tertentu misalnya. Padahal itu kan sebenarnya maya ya, bohongan gitu loh, semu gitu. Realnya nggak ada apa yang mau dibela sih gitu. Nah itu sebenarnya sosialisasi informasi seperti itu untuk merubah mindset anak remaja. Menurut saya paling bisa meminimalisasi keinginan untuk tawuran gitu. Dan yang tentunya adalah memang pembentukan karakter ya, bagaimana memang kita harus punya empati ya. Terus paparan bahwa kan sekarang juga games agresivitas kan tinggi sekali. Jadi anak lihat darah kayak biasa aja. Padahal kalau dulu kan kita ngeri gitu ya. Nah ini juga harus di rem ya, bagaimana anak juga permainan-permainan yang terpapar dengan kekerasan, menurut saya seperti itu. Hal juga yang menarik adalah ketika tadi kita berbicara kan soal mindset ya Mbak ya, mindsetnya jangan sampai kemudian mereka merasa kayak seolah-olah kayak bela negara nih, tawuran gitu kan, gitu. Padahal itu berpotensi untuk bisa mati sia-sia begitu ya. Ada juga fenomena yang saya lihat katanya kalau nggak tawuran itu kurang jantan, kurang laki-laki. Itu kan mindset yang keliru sebenarnya. Tapi itu juga ternyata masih ada 1-2 kali lah kita temuin penyebab kenapa anak-anak remaja, terutama remaja putra itu ikut tawuran. Itu bagaimana membenahinya juga? Nah iya, itulah mindset. Makanya yang diviralkan kan tawurannya. Padahal sebenarnya kalau dia ada prestasi olahraga, dia buat lagu atau dia pemain musik dan dia viralkan juga kan sama juga prestasi, tapi dengan cara yang tepat gitu. Jadi memang anak remaja pertama harus tahu menemukan apa yang dia inginkan. Karena kalau nggak tahu, dia akhirnya gampang terseret ke dalam kelompok-kelompok seperti ini begitu. Dan tadi bagaimana dia tahu bisa pengakuan itu didapat dengan sehat, bukan yang tidak sehat gitu ya. Nah ini yang perlu memang orang tua dan sekolah dan anak itu juga mencari tahu. Karena banyak sekali anak remaja itu kan banyak galau, banyak gelisah karena hormon tadi ya. Kemudian dia sendiri nggak tahu dirinya. Nah makanya kita ngebantu untuk anak mengenal dirinya, sehingga ketika dia sudah muncul self awareness, dia akan bisa self management. Kalau dia tidak aware, bagaimana dia bisa mengelola dirinya dengan baik. Perlu ada komunikasi dan keterbukaan juga ya, bagaimana itu bisa tercipta mulai dari lingkungan keluarga dan juga sekolah, dan tentunya juga ada penanganan yang tepat nih dari aparat atau dari pemerintah setempat. Terima kasih banyak Mbak Sani sudah bergabung bersama kami dalam segmen Ayo Tanya Psikolog. Analog, terima kasih Mbak sudah menjawab pertanyaan dari warga juga. Baik, semoga tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi pemirsa. Dan usai jeda, Selamat Pagi Indonesia akan ada dengan informasi jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia mulai memadati kota Mekah, Arab Saudi, dan berbagai persiapan telah dilakukan di Arafah, Musdalifah, dan Mina untuk membuat jemaah haji nyaman selama puncak haji. Informasinya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.